Halo semua, perkenalkan nama saya Sondang Mariantina Sinaga. Saya mahasiswa Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di video kali ini saya akan membahas cara membuat peta menggunakan ArcGIS. Adapun tahapan-tahapan pembuatan peta menggunakan ArcGIS yaitu yang pertama membangun geodatabase, yang kedua membuat georeferencing, yang ketiga melakukan digitasi, dan yang keempat membuat layout pada peta. Adapun langkah-langkah dari tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama, kita akan membangun geodatabase. Untuk membangun geodatabase, kita memerlukan aplikasi yang dinamakan ArcCatalog. Adapun langkah-langkah untuk membangun geodatabase yaitu yang pertama, kita buka program aplikasi ArcCatalognya. Kemudian kita akan membuka lokasi tempat penyimpanan geodatabase kita, yaitu dengan cara kita klik File. Kemudian kita pilih New, lalu kita pilih Folder. Nah, di sini saya akan membuat nama foldernya yaitu Praktikum SIG. Nah, selanjutnya pada folder Praktikum SIG kita akan membuat personal geodatabase sebagai tempat penyimpanan data-data dalam pembuatan peta, yaitu dengan cara kita klik kanan pada Praktikum SIG. Kemudian kita pilih New, kemudian kita pilih Personal Geodatabase. Nah, di sini saya buat namanya yaitu Labuhan Batu Selatan. Nah, selanjutnya pada Personal Geodatabase kita akan membuat feature dataset IG dasar dan IG tematik. Yang pertama, saya akan membuat feature dataset IG dasar, yaitu dengan cara kita klik kanan pada Personal Geodatabase, kemudian kita pilih New, lalu kita pilih feature dataset. Nah, di sini kita ketik IG dasar. Lalu kita klik Next. Nah, pada XY koordinatnya kita pilih WGS 1984 UTM zona 49S. Lalu kita klik Next. Untuk Z koordinatnya kita pilih Vertical Coordinate System, kita pilih World, lalu kita pilih WGS 1984. Lalu kita klik Next. Nah, untuk XY tolerance-nya kita biarkan saja default, lalu kita klik Finish. Nah, di sini sudah dapat dilihat feature dataset IG dasarnya sudah ada. Selanjutnya kita akan membuat feature dataset IG tematik. Untuk membuat feature dataset IG tematik sama halnya dengan cara membuat feature dataset IG dasar, yaitu kita klik kanan pada Personal Geodatabase, kemudian kita pilih New, feature dataset. Nah, di name-nya kita buat IG tematik. Kemudian kita klik Next. Nah, pada XY koordinatnya sama seperti pada feature dataset IG dasar, kita pilih WGS 1984 UTM zona 49S. Lalu kita klik Next. Nah, pada Z koordinatnya kita pilih Vertical Coordinate System, kemudian kita pilih World, lalu kita pilih WGS 1984. Kemudian kita klik Next. Nah, untuk XY tolerance-nya kita biarkan saja default. Kemudian kita klik Finish. Nah, di sini sudah dapat dilihat feature dataset IG dasar dan IG tematiknya sudah ada. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan penyimpanan lingkungan data untuk mempermudah penyimpanan data kita, yaitu dengan cara kita klik Geoprocessing pada menu tab ArcCatalog, kemudian kita pilih Environments. Nah, pada environment setting kita pilih workspace. Di current workspace kita pilih tempat penyimpanan data kerja kita. Di sini sudah ada tempat penyimpanan data kerja saya. Maka selanjutnya kita pilih output coordinates. Nah, di sini kita akan memilih koordinatnya. Di sini sudah tertera koordinatnya WGS 1984 UTM zona 49S WGS 1984. Untuk memilih koordinatnya kita bisa dari sini, kita klik tanda ini, kemudian kita pilih WGS 1984 UTM zona 49S.
Dan pada Z koordinat sistemnya juga kita pilih WGS 1984. Kemudian kita klik OK. Kemudian setelah semuanya telah selesai pada environment setting, kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat feature class pada feature dataset IG dasar dan IG tematik. Yang pertama, kita akan membuat feature class pada feature dataset IG dasar. Feature class pada feature dataset IG dasar terdiri dari peta dasar, peta ibu kota, peta jalan, dan peta jaringan sungai. Yang pertama, kita akan membuat feature class peta dasar, yaitu dengan cara kita klik kanan pada IG dasar, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih feature class. Nah, pada name-nya kita ketik nama peta underscore batas underscore ADM. Untuk aliasnya kita ketik peta administrasi. Untuk type of features-nya kita pilih polygon features. Kemudian kita klik next. Nah, pada field name-nya kita ketik kabupaten. Untuk data type-nya kita pilih text. Kemudian kita klik finish. Nah, di sini feature class pada feature dataset IG dasar peta batas ADM-nya sudah ada. Selanjutnya kita akan membuat feature class peta ibu kota pada feature dataset IG dasar. Sama halnya seperti pembuatan feature class peta batas ADM, yaitu kita klik kanan pada IG dasar, kemudian kita pilih new, kita pilih feature class. Nah, kemudian pada name-nya kita buat peta underscore ibu kota underscore ADM. Untuk aliasnya kita buat nama kabupaten. Kemudian untuk type of features-nya kita pilih point features. Kemudian kita klik next. Nah, pada field name-nya kita buat kabupaten. Untuk data type-nya kita buat text. Lalu kita klik finish. Nah, selanjutnya kita akan membuat feature class peta jalan pada feature dataset IG dasar. Sama halnya seperti pembuatan feature class peta batas ADM dan peta ibu kota ADM, yaitu kita klik kanan pada IG dasar. Kemudian kita pilih new, feature class. Kemudian pada name-nya kita buat peta underscore jalan. Untuk aliasnya kita ketik jalan. Untuk type of features-nya kita pilih line features. Lalu kita klik next. Selanjutnya pada field name-nya yang pertama di sini kita buat kelas underscore jalan. Kemudian kita pilih data type-nya text. Lalu yang kedua kita buat namanya panjang underscore jalan. Untuk data type-nya kita pilih text juga. Kemudian kita klik finish. Nah, di sini feature class peta jalan sudah ada. Selanjutnya kita akan membuat feature class peta jaringan sungai. Caranya sama, kita klik kanan pada IG dasar, kita pilih new, feature class. Pada name kita buat peta underscore jar underscore sungai. Pada aliasnya kita ketik jaringan sungai. Pada type of features-nya kita pilih line features. Lalu kita klik next. Pada field name-nya kita ketik nama underscore sungai. Untuk data type-nya kita pilih text. Kemudian kita klik finish. Nah, di sini feature class pada feature dataset IG dasarnya sudah ada. Selanjutnya kita akan membuat feature class pada feature dataset IG tematik. Caranya sama, kita klik kanan pada IG tematik, kemudian kita pilih new,
feature class. Nah, di name-nya kita ketik peta underscore hujan. Untuk aliasnya kita buat peta intensitas hujan. Nah, untuk type of features-nya kita pilih polygon features. Kemudian kita klik next. Nah, pada field name-nya yang pertama kita buat kelas underscore hujan. Pada data type-nya kita pilih text. Selanjutnya, setelah kelas hujan, field name-nya yaitu intensitas underscore hujan. Pada data type-nya kita pilih text. Untuk field name yang selanjutnya yaitu klasifikasi underscore hujan. Untuk data type-nya kita pilih text. Nah, untuk field name-nya selanjutnya kita buat score underscore hujan. Untuk data type-nya kita pilih short integer. Nah, setelah field name-nya telah selesai dan data type-nya, kemudian kita klik finish. Nah, di sini peta hujan yaitu feature class IG tematik sudah ada. Selanjutnya kita akan buat peta kemiringan lereng pada feature dataset IG tematik. Caranya sama, yaitu kita klik kanan pada IG tematik, kemudian kita pilih new, feature class, di name-nya kita ketik peta underscore cam underscore lereng. Untuk aliasnya kita buat peta kemiringan lereng. Selanjutnya, pada type of features-nya kita pilih polygon features. Kemudian kita klik next. Nah, pada field name-nya yang pertama kita buat kemiringan underscore lereng. Data type-nya kita pilih text. Field name yang selanjutnya kita buat klasifikasi underscore lereng. Data type-nya kita pilih juga text. Kemudian untuk field name yang ketiga yaitu score underscore lereng. Untuk data type-nya kita pilih short integer. Kemudian kita klik finish. Nah, feature class untuk IG tematik yang kedua sudah ada. Selanjutnya kita akan membuat feature class IG tematik yaitu peta tanah. Cara membuatnya sama, kita klik kanan pada IG tematik, kemudian kita pilih new, feature class. Pada name-nya kita buat peta underscore tanah. Pada aliasnya kita buat peta tanah. Nah, untuk type of features-nya kita pilih polygon features. Kemudian kita klik next. Nah, pada field name-nya yang pertama kita ketik peta underscore tanah. Kemudian data type-nya kita pilih text. Yang kedua kita buat field name-nya jenis underscore tanah. Data type-nya kita pilih text. Yang ketiga field name-nya kita buat keterangan underscore tanah. Untuk data type-nya kita pilih juga text. Kemudian untuk field name selanjutnya yaitu kita buat score underscore tanah. Kemudian kita pilih data type-nya short integer. Selanjutnya kita klik finish.
Nah, untuk feature class pada feature dataset IG tematik sudah ada. Maka masing-masing feature class pada IG dasar dan IG tematik sudah ada. Maka selanjutnya untuk melengkapi field name pada tiap feature class perlu dilakukan pengisian atribut. Untuk pengisian atribut dapat dilakukan yaitu dengan cara kita klik kanan pada personal geodatabase, kemudian kita pilih properties, kemudian kita pilih domain. Nah, selanjutnya pada domain name kita isikan yang pertama kemiringan lereng, yang kedua klasifikasi lereng, yang ketiga intensitas hujan, yang keempat klasifikasi hujan, yang kelima jenis tanah, yang keenam keterangan tanah, yang ketujuh arahan, dan yang kedelapan nama kabupaten. Nah, selanjutnya pada coded values-nya, yang pertama coded values kemiringan lereng kita isikan kodenya. Namun sebelumnya untuk field type-nya kita pilih dulu teks. Untuk kode yang pertama kita isi deskripsinya, yaitu pada domain name kemiringan lereng, deskripsinya kita buat 1,00% sampai 8,00%. Selanjutnya untuk kode yang kedua itu 8,01% sampai 15,00%. Ini kita hapus dulu. Kemudian kode yang ketiga itu 15,01% sampai 25,00%. Untuk kode yang keempat yaitu 25,01% sampai 40,00%. Untuk kode yang kelima kita isi 40,01% atau lebih. Selanjutnya pada domain name klasifikasi lereng, field type-nya kita pilih teks, kemudian coded values-nya pada kode yang pertama kita isi datar, pada kode yang kedua kita isi landai, pada kode yang ketiga kita isi agak curam, pada kode yang keempat kita isi curam, pada kode yang kelima kita isi sangat curam. Nah, selanjutnya pada domain name intensitas hujan, field type-nya kita pilih teks. Untuk coded values-nya kita isikan kode yang pertama yaitu ini kecil 1750 mm per hari. Untuk kode yang kedua kita isi 2000
mm per hari. Untuk kode yang ketiga kita isi 2250 mm per hari. Untuk kode yang keempat kita isi lebih besar 2250 mm per hari. Selanjutnya pada domain name klasifikasi hujan, untuk domain properties field type-nya kita pilih text. Untuk coded values-nya, kode yang pertama kita isi sangat rendah. Untuk kode yang kedua kita isi rendah. Untuk kode yang ketiga kita isi sedang. Untuk kode yang keempat kita isi deskripsinya tinggi. Selanjutnya untuk domain name jenis tanah, kita pilih field type-nya text. Kemudian coded values-nya, kode yang pertama kita buat regosol. Kode yang kedua kita buat kambisol. Kode yang ketiga kita buat alveal. Kode yang keempat kita buat gleisol. Kode yang kelima kita buat latosol. Kode yang keenam kita buat grumosol. Kode yang ketujuh kita buat deskripsinya yaitu mediteran. Selanjutnya untuk domain name keterangan tanah, kita pilih field type-nya text, kemudian coded values-nya, kode yang pertama kita isi sangat peka. Kode yang kedua kita isi deskripsinya agak peka. Kode yang ketiga kita isi deskripsinya tidak peka. Kode yang keempat kita isi deskripsinya lagi tidak peka. Kemudian kode yang kelima kita isi deskripsinya kurang peka. Kemudian kode yang keenam kita isi deskripsinya peka. Kode yang ketujuh kita isi deskripsinya agak peka. Selanjutnya untuk domain name arahan, kita pilih field type-nya text, kemudian pada coded values-nya kita isi kode yang pertama yaitu pada deskripsinya kita buat kawasan lindung. Untuk kode yang kedua kita isi deskripsinya kawasan penyangga. Untuk kode yang ketiga kita isi deskripsinya kawasan budidaya tanaman tahunan. Kemudian untuk kode yang keempat kita isi deskripsinya kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman. Selanjutnya pada domain name nama kabupaten, maaf ralat, ini bukan nama kabupaten, kita buat nama kecamatan. Nah, untuk domain name nama kecamatan, kita pilih field type-nya text, kemudian coded values-nya kita isikan kode yang pertama yaitu nama kecamatan yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan, kita isikan pada deskripsinya. Yang pertama yaitu deskripsinya, nama kecamatan yang pertama yaitu Kampung Rakyat. Kemudian
Yang kedua, nama kecamatannya yaitu Kota Pinang. Kemudian yang ketiga, nama kecamatannya yaitu Sungai Kanan. Nama yang keempat, kecamatannya yaitu Silangkitang. Kemudian nama yang kelima, kode yang kelima itu Torgamba. Nah, setelah semuanya selesai mengisi coded values pada setiap domain name, maka kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya setelah domain telah selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan domain dengan feature class yang telah dibuat sebelumnya. Pada feature dataset IG dasar, feature class yang diberi domain hanya peta batas ADM dan peta ibu kota ADM. Yang pertama, kita akan membuat domain pada peta batas ADM. Caranya yaitu kita klik kanan pada peta batas ADM, kemudian kita pilih properties. Pada feature class properties kita pilih fields. Nah, pada field name-nya kita klik pilih domain yang sesuai dengan field name-nya, yaitu kita klik kabupaten. Nah, pada domainnya kita buat nama kabupaten. Ralat karena tadi nama kabupatennya sudah diganti menjadi nama kecamatan, kita pilih nama kecamatan. Kemudian kita klik apply. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya untuk penggabungan domain pada feature class peta ibu kota ADM, kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu kita klik kanan pada peta ibu kota ADM, kita pilih properties pada kabupaten, di feature class properties, di field name-nya pada kabupaten, kita klik, kemudian pada domainnya kita pilih nama kecamatan. Karena tadi di nama kabupaten sebelumnya sudah kita ganti menjadi nama kecamatan. Kemudian kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, penggabungan domain pada feature dataset IG dasar di feature class peta batas ADM dan peta ibu kota ADM sudah ada. Selanjutnya kita akan menggabungkan domain pada feature class yang ada pada feature dataset IG tematik. Pada feature class di feature dataset IG tematik, penggabungan domainnya itu kita lakukan pada peta hujan, peta kemiringan lereng, dan peta tanahnya. Caranya sama seperti penggabungan domain pada feature class di feature dataset IG dasar. Yang pertama, kita akan melakukan penggabungan domain pada peta hujan. Caranya kita klik kanan pada peta hujan, kemudian kita pilih properties. Pada feature class properties kita pilih fields. Nah, di sini kita pilih intensitas hujan. Pada domainnya kita pilih intensitas hujan. Selanjutnya kita pilih klasifikasi hujan. Pada domainnya kita pilih klasifikasi hujan. Kemudian kita klik apply. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan menggabungkan domain pada peta kemiringan lereng, yaitu caranya sama, kita klik kanan pada peta kemiringan lereng, kemudian kita pilih properties. Pada feature class properties kita pilih fields. Nah, kita pilih di field name yaitu kemiringan lereng. Pada domainnya kita pilih kemiringan lereng. Dan selanjutnya klasifikasi lereng pada field name-nya, kemudian di domainnya kita pilih klasifikasi lereng. Kemudian kita klik apply, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan menggabungkan domain name pada peta tanah.
Yaitu caranya sama, kita klik kanan pada peta tanah, kemudian kita pilih properties, pada feature class properties kita pilih fields, pada jenis tanah kita pilih domainnya, jenis tanah, kemudian pada keterangan tanah kita pilih domainnya, keterangan tanah. Kemudian kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, setelah selesai menggabungkan domain name-nya, itulah langkah terakhir dalam membangun geodatabase. Setelah kita selesai membangun geodatabase, maka tahap yang kedua dalam pembuatan peta menggunakan ArcGIS yaitu membuat georeferencing. Untuk membuat georeferencing, kita memerlukan aplikasi yang dinamakan ArcMap. Adapun langkah-langkah untuk membuat georeferencing, yaitu yang pertama kita buka aplikasi ArcMap-nya. Kemudian kita klik Add Data. Nah, di sini kita pilih peta yang akan di georeferencing. Di sini saya pilih peta Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang sebelumnya saya sudah bangun geodatabase-nya. Di sini saya pilih petanya. Kemudian kita klik Add. Nah, jika muncul seperti ini, kita klik saja OK. Nah, setelah petanya sudah tampil pada layar, pertama kita akan mendefinisikan sistem koordinat pada layar petanya. Sebelum sistem koordinat didefinisikan, pada layar status bar di sana keterangan unknown units, yang artinya satuan dari koordinatnya belum diketahui. Maka kita akan mendefinisikan sistem koordinatnya. Caranya, kita klik kanan pada layers, kemudian kita pilih properties. Nah, di sini kita di data frame properties kita pilih koordinat system, kemudian kita pilih project koordinat system. Nah, di sini kita pilih UTM. Kemudian kita pilih WGS 1984. Kemudian kita pilih Southern Hemisphere. Nah, di sini kita pilih WGS 1984, UTM zona 49S. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita mendefinisikan sistem koordinatnya, karena kita memilih sistem koordinatnya UTM, maka di sini satuannya adalah meter. Nah, setelah kita selesai mendefinisikan sistem koordinat, selanjutnya kita akan memulai georeferencing pada petanya, yaitu dengan cara kita aktifkan tools georeferencing dengan cara kita klik customize pada menu tab ArcMap-nya, kemudian kita pilih toolbars, kemudian kita pilih georeferencing. Nah, di sini dapat dilihat tools georeferencing-nya sudah aktif. Kita pastikan pada choose georeferencing layer ini nama peta kita yang telah kita masukkan sesuai data kita. Setelah tools georeferencing-nya ini sudah aktif, selanjutnya kita akan menginput koordinat dengan memasukkan 4 titik kontrol di bagian sudut peta di sebelah sini. Caranya kita klik Add Control Points, kemudian kita letakkan kursor pada pertemuan titik X dan titik Y. Jadi ini titik X-nya dan ini titik Y-nya. Untuk mempermudah proses georeferencing, kita dapat menzoom peta menggunakan zoom yang ada pada menu tab ArcMap-nya. Di sini kita zoom, kemudian kita geser agak ke atas, kita buat titik kontrolnya. Caranya kita klik pada titik pertemuan titik X dan Y, kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian kita input X dan Y. Nah, di sini titik X pada peta yang saya
masukkan, yaitu 580.000. Untuk titik Y-nya di sini 240.000. Nah, setelah kita isi koordinatnya, maka kita klik OK. Nah, jika menghilang seperti ini, mudah sekali untuk mengembalikannya. Kita klik kanan pada Labuhan Batu Selatan pada petanya, nama petanya di bawah layers. Kemudian kita klik zoom to layer, maka akan kembali lagi. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan titik kontrol yang kedua. Namun sebelumnya perlu diketahui, kita akan memasukkan 4 titik kontrol pada peta tersebut, pada peta ini. Kita masukkan titik kontrol yang kedua, kita zoom terlebih dahulu petanya. Kita buat kita klik kanan, input X dan Y. Di sini titik koordinat X-nya 660.000. Kemudian titik Y-nya 240.000. Nah, setelah kita masukkan koordinatnya, kita klik OK. Jika seperti ini lagi, kita klik kanan pada Labuhan Batu Selatan di bawah layers. Kita klik zoom to layer. Nah, selanjutnya kita akan membuat titik koordinat yang ketiga. Saya letakkan di sini. Kita zoom. Di sini. Kita klik, kemudian klik kanan. Kemudian kita input X dan Y. Di sini kita isi, kita lihat X koordinatnya 660.000 dan Y koordinatnya 160.000. Kemudian setelah diisi koordinat, kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat titik koordinat yang keempat. Di sini kita zoom. Di sini X koordinatnya 580.000 dan Y koordinatnya 160.000. Kita masukkan. Kemudian kita klik OK. Lalu kita klik kanan, input X dan Y. Di sini koordinat X-nya 580.000, koordinat Y-nya 160.000. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah selesai, kita masukkan keempat titik kontrolnya. Untuk memindahkan ke tengah bisa kita lakukan seperti ini. Nah, setelah selesai kita mengisi 4 titik kontrolnya, kemudian kita klik georeferencing pada tab
yang sudah kita aktifkan sebelumnya, tools yang sudah kita aktifkan sebelumnya. Kita klik, kemudian kita update georeferencing agar georeferencing yang telah kita buat itu tersimpan. Jadi kalau misalnya kita keluar dari aplikasi ArtsMap-nya, georeferencingnya dapat tersimpan. Kita klik update georeferencing. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa keakuratan titik kontrol. Apakah akurat atau tidak dapat kita lihat pada toolbar View Link Table. Kita klik View Link Table. Kemudian jika muncul seperti ini kita klik OK. Nah, di sini saya mendapat total RMS errornya 0,89. Di sini menurut teori, jika nilai RMS error lebih dari 0,5 atau lebih dari 1, maka peletakan titik kontrol atau titik koordinatnya dapat dikatakan kurang akurat, sehingga harus dilakukan pengulangan georeferencing. Jika nilai RMS errornya besar, maka error posisi penempatan titik kontrol juga besar. Dan sebaliknya, apabila nilai RMS error mendekati 0, maka hasil penempatan titik kontrol kita semakin akurat. Nah, setelah kita selesai memasukkan titik koordinatnya dan melihat keakuratan titik kontrol kita, maka tahap membuat georeferencing telah selesai. Nah, setelah kita membuat georeferencing, tahap yang ketiga untuk pembuatan peta menggunakan ArcGIS yaitu digitasi peta. Untuk digitasi peta, di sini petanya sama, kita menggunakan peta yang sama. Dalam digitasi pertama, kita akan membuat sebuah peta dasar untuk dijadikan sebagai acuan untuk peta-peta selanjutnya. Maka semua kita masukkan data pada feature class dari feature dataset IG dasar, yaitu dengan cara kita klik icon add data, kemudian kita pilih feature dataset IG dasar yang telah kita bangun pada geodatabase. Kita buka. Kita masukkan feature dataset IG dasar. Kita klik, kemudian kita add. Nah, di sini sudah ada semua feature class yang terdapat pada feature dataset IG dasar. Nah, untuk memudahkan mendigitasi, kita dapat menzoom peta atau kita dapat mengatur skala. Selanjutnya, untuk mendigitasi, kita dapat mendigitasi feature class pada feature dataset IG dasarnya satu persatu. Jika kita ingin mendigitasi peta administrasi, kita unchecklist jaringan sungai, jalan, dan nama kabupaten. Di sini saya pertama akan mendigitasi peta administrasi, maka saya checklist peta administrasinya, kemudian saya unchecklist jalan. Nah, sebelum kita mulai mendigitasi, pastikan toolbar editor kita sudah aktif. Cara mengaktifkannya, kita dapat klik customize pada menu tab ArtsMap-nya. Kemudian kita pilih toolbars, kemudian kita aktifkan editor. Nah, setelah aktif, selanjutnya kita akan mulai mendigitasi. Kita aktifkan vertex snapping dengan cara kita klik editor. Kita pilih snapping, kemudian kita pilih snapping toolbar. Di sini kita aktifkan vertex snapping. Nah, setelah vertex snappingnya telah aktif, selanjutnya kita klik toolbar editor, kita pilih start editing. Kemudian kita buka create features. Nah, di sini telah tersedia. Karena saya sudah menceklis peta administrasi, yang dimana saya akan pertama mendigitasi peta administrasi bagian terluarnya ini, maka di create features-nya telah ada peta administrasi. Selanjutnya, untuk memulai mendigitasi,
kita klik peta administrasi. Kemudian di contraction tools-nya kita pilih polygon. Lalu kita akan mulai mendigitasi. Untuk menggeser petanya dapat kita lakukan dengan tools pen pada menu tab di arch map-nya. Nah, untuk mulai mendigitasi, kita klik polygon pada contraction tools-nya. Di sini kita mulai digitasi hanya daerah terluarnya saja. Yang ini, untuk area ini, itu nanti kita menggunakan cut polygon tools-nya. Kita mulai mendigitasi dari sini. Untuk mendigitasi, kita hanya mentitik-titiki saja. Jangan sampai terklik 2 kali agar tidak mengulang lagi mendigitasinya. Ikuti saja garis pada petanya sampai berbentuk persis sama seperti petanya. Ingat ya, hanya peta terluarnya saja.
Nah, telah sampai seperti ini, kita klik kanan, kemudian kita klik finish CAD, kemudian kita klik editor, save edit, kemudian kita klik stop editing. Nah, dapat kita lihat hasil digitasinya, yaitu kita checklist peta administrasi, kemudian kita checklist peta dasarnya ini. Nah, di sini terlihat hasil digitasi kita persis seperti peta dasar atau peta yang menjadi acuan digitasi kita. Nah, selanjutnya untuk mengubah warnanya, kita klik pada kotak di bawah peta administrasi, kita pilih hollow, lalu kita klik OK. Nah, jika terlihat seperti ini, maka akan lebih bagus agar kita bisa mendigitasi peta per kecamatannya, yang bagian dalamnya dan peta jalannya. Di sini saya tidak mendigitasi jaringan sungai karena pada peta saya tidak ada jaringan sungainya, hanya ada jalan dan nama kecamatan ya. Nama kecamatan Ralat, bukan nama kabupaten. Kita ganti. Nama kecamatan. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mendigitasi garis dalam peta yang menghubungkan tiap kecamatan, yaitu dengan cara kita klik editor, kemudian kita klik start editing. Nah, setelah itu kita klik pada peta yang akan didigitasi, kemudian kita pilih cut polygon tools. Kemudian kita akan mulai mendigitasi garis terdalam peta, garis dalam peta. Untuk mendigitasi garis yang dalam, kita harus memulai dari garis luar yang telah didigitasi. Seperti ini, kita klik. Untuk mempermudah kita zoom petanya, kemudian kita digitasi seperti mendigitasi garis terluar petanya. Nah, jika sudah di akhir, digitasinya harus terkena juga dengan digitasi garis terluar. Kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih finish CAD. Nah, jika sudah seperti ini, kita telah selesai mendigitasi garis dalam yang pertama. Selanjutnya kita akan mendigitasi garis dalam yang kedua. Garis dalam yang kedua telah selesai. Kemudian kita lanjut mendigitasi garis dalam yang ketiga.
kita klik finish cat. Lanjut kita mendigitasi garis dalam yang selanjutnya. Nah, jika sudah selesai semua digitasi garis terdalamnya, kita klik editor, save edit. Kita klik lagi editor, kemudian kita klik stop editing. Nah, dapat kita lihat di sini hasil digitasinya. Hasil digitasi garis terdalamnya sudah ada. Selanjutnya kita akan mendigitasi jalan yang ada pada peta. Caranya sama, di sini kita klik jalan karena jalan yang akan kita digitasi. Kemudian kita klik jalan di create features. Lalu kita pilih line di contraction tools-nya. Kita mulai mendigitasi jalannya. Nah, jika telah selesai, kita klik kanan, kemudian kita klik finish cat. Begitu juga sampai seterusnya. Dalam mendigitasi jalannya juga, jalan yang lain yang telah didigitasi harus kena agar dia tersambung. Semua jalan yang kita digitasi.
Nah, setelah semua telah selesai didigitasi jalannya, kemudian kita klik editor, save edit, kemudian kita klik lagi editor, stop editing. Nah, untuk hasilnya dapat kita lihat di sini. Semua jalannya telah didigitasi. Kemudian selanjutnya kita akan mendigitasi nama setiap kecamatannya, yaitu dengan cara kita checklist nama kecamatan, kemudian kita klik editor, start editing, kita klik nama kecamatan, kita klik point. Kemudian selanjutnya untuk mendigitasi nama kecamatannya, kita hanya titik-titikin saja pada tiap poin kecamatannya. Kita klik. Nah, setelah kita digitasi nama kecamatannya, kemudian kita klik editor, save edit, kita klik lagi editor, stop editing. Nah, dapat kita lihat di sini sudah ada nama kecamatannya. Selanjutnya kita lakukan editing data atribut pada peta administrasinya dan nama kecamatannya di Kabupaten Labuhan Batu Selatan ini yang sesuai dengan domain yang telah dibuat sebelumnya pada geodatabase. Langkahnya dapat kita lakukan dengan cara yaitu kita klik editor, kemudian kita klik start editing, kemudian kita klik kanan peta administrasi, kita buka open attribute table. Sini terlebih dahulu kita pindahkan tabelnya. Nah, kita akan menyesuaikan nama kecamatan yang ada pada peta ke tabel yang ada pada layers ini. Caranya kita klik kecamatannya. Nah, di sini akan ada tandanya. Kita sesuaikan di sini nama kecamatannya Sungai Kanan, kita sesuaikan, kita pilih Sungai Kanan. Kemudian kita klik kecamatannya lagi. Di sini kecamatannya Silangkitang. Kita pilih Silangkitang. Selanjutnya kecamatan yang ketiga, di sini nama kecamatannya Kota Pinang. Kita pilih Kota Pinang di tabelnya. Kecamatan yang keempat di sini Kampung Rakyat. Kita pilih di tabelnya Kampung Rakyat. Kemudian yang terakhir nama kecamatannya di sini Torgamba, kita pilih di tabel Torgamba. Nah, dapat kita sesuaikan ulang. Kecamatan yang pertama Sungai Kanan sudah pas, yang kedua Silangkitang sudah pas, yang ketiga Kota Pinang sudah pas, yang keempat Kampung Rakyat sudah pas, dan yang terakhir ada Torgamba di sini sudah pas. Kemudian setelah nama kecamatannya telah pas di tabelnya, bisa kita klik editor, kita simpan. Kemudian kita klik save edit. Kemudian kita klik lagi editor, stop editing. Nah, tabelnya bisa kita close. Nah, selanjutnya setelah kita selesai mencocokkan nama kecamatan pada tabel, kita dapat lihat hasil digitasi kita. Kita dapat lihat hasilnya. Untuk digitasi peta administrasinya dapat kita lihat garis luar dan garis dalamnya. Peta administrasi garis luar dan garis dalam. Kemudian untuk digitasi jalannya. Kemudian digitasi nama kecamatannya. Di sini dapat dilihat
hasil digitasinya. Nah, setelah kita memasukkan nama kecamatan pada tabel, itulah langkah terakhir pendigitasian pada peta. Hasil digitasinya dapat kita lihat. Ini dia hasil digitasi yang kita lakukan. Untuk digitasi peta administrasi garis luar dan garis dalamnya, ini hasilnya. Kemudian untuk hasil digitasi jalan, ini hasilnya. Dan digitasi nama kecamatan, ini hasilnya. Dapat kita lihat. Nah, setelah kita selesai melakukan pendigitasian pada peta, selanjutnya tahap yang keempat sekaligus tahap yang terakhir dalam pembuatan peta menggunakan ArcGIS, yaitu membuat layout pada peta. Untuk membuat layout, langkahnya yaitu kita unchecklist terlebih dahulu peta yang telah kita masukkan sebelumnya, dan hanya terlihat peta yang telah kita digitasi. Nah, kemudian kita klik layout view, kemudian kita klik file, pack and print setup. Nah, di sini kita pilih jenisnya. Di sini saya pilih PDF. Kemudian di sini kita pilih jenis kertasnya, ukuran kertasnya. Saya pilih A3 dan model orientasinya landscape. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini selanjutnya kita lakukan penyesuaian. Terhadap kertasnya. Di sini. Untuk sebelah kanannya, untuk sampingnya kita kosongkan untuk keterangan peta kita nanti. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita aktifkan tools drawing. Caranya kita klik customize pada menu tab Arcs Map-nya, kemudian kita pilih toolbars, kemudian kita checklist draw. Nah, di sini tools drawing-nya sudah aktif, kemudian kita akan membuat latar. Caranya yaitu kita klik rectangle. Nah, di sini kita akan membuat latar. Agar peta kita terlihat indah. Kita sesuaikan. Nah, setelah seperti ini kita klik kanan, kemudian kita pilih order, kemudian kita klik send to back. Nah, di sini sudah terlihat latarnya dengan posisi di belakang. Kemudian kita posisikan ulang peta kita. Sebelum kita lanjutkan layout pada peta, terlebih dahulu kita akan membuat warna pada peta hasil digitasi kita, yaitu dengan cara kita klik data view, kita klik kanan pada peta administrasi, kita pilih properties, di layar properties kita pilih simbology, kemudian kita pilih kategoris. Nah, di sini kita pilih add all values. Di sini sudah ada nama-nama kecamatannya, kita unchecklist all other values, agar pada saat pembuat legenda petanya nanti di layout peta tidak terikut. Nah, di sini juga sudah tersedia warna pada setiap kecamatannya. Kita bisa pilih warna dari sini. Kita bisa pilih warna yang bebas. Saya pilih warna ini saja karena saya rasa ini warnanya sudah cocok. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini setelah kita klik OK, maka warnanya akan muncul. Selanjutnya kita akan membuat nama-nama setiap kecamatan yang ada pada peta ini. Langkahnya yaitu kita klik kanan peta administrasi, kita pilih properties, kemudian kita pilih labels. Nah, di label features in this layer kita checklist.
Kemudian kita pilih jenis tulisannya. Di sini saya pilih Times New Roman. Di sini saya pilih ukurannya 14. Kemudian saya bold. Setelah sudah dirasa cocok, kita klik OK. Di sini dapat kita lihat nama-nama setiap kecamatannya. Di sini dapat kita lihat nama-nama di setiap kecamatannya sudah ada. Saya rasa ini terlalu besar, kita ulang lagi. Kita pilih properties. Di sini kita pilih ukurannya 12 saja. Jika nanti masih kebesaran bisa kita ubah lagi, kita klik OK. Nah, di sini saya rasa sudah lumayan kecil, sedang untuk namanya. Nah, di sini saya akan ganti warna jalannya. Kita akan buat warna merah seperti peta pada umumnya. Kita atur ketebalannya. Kemudian kita klik OK. Di sini terlalu tebal. Kita atur lagi. Saya rasa sudah bagus dengan ukuran segini. Kemudian untuk simbol kecamatannya juga kita ubah. Kita buat warna hitam saja. Kita atur ukurannya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat simbol kecamatannya sudah ada. Kita ganti warna. Kita klik warna merah, kita klik OK. Kita ubah ketebalannya dan ukurannya. Di sini saya buat 8 saja, kita klik OK. Nah, di sini sudah dapat dilihat simbol kecamatannya sudah cocok. Kemudian kita akan lanjut ke layout peta. Nah, di sini terlebih dahulu kita atur skalanya. Di sini saya menggunakan skala 1:400.000. Nah, saya rasa sudah pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sedang. Di sini bisa kita geser agar letaknya di tengah. Kemudian selanjutnya kita pilih di drawing, kita klik di drawing rectangle, kita buat kotak untuk tempat keterangan petanya. Bisa kita buat. Kita atur lebarnya. Nah, setelah itu kita akan buat keterangan petanya. Kita akan buat judul peta terlebih dahulu. Kita pilih insert. Kemudian kita pilih insert text. Di sini kita klik peta kabupaten, peta administrasi kabupaten, Labuan Batu Selatan. Nah, kemudian kita klik OK. Kita atur posisinya. Kita atur posisinya. Di sini kita pilih jenis teksnya Times New Roman. Kemudian ukurannya kita pilih yang 14, kemudian kita bold. Kita atur ukurannya. Kita pilih ukurannya 20.
Di sini sudah pas. Kemudian kita klik pada tools drawing. Di sini kita pilih line. Kemudian kita akan bikin garis pembatas agar terlihat lebih rapi. Nah, jika sudah seperti ini kita klik 2 kali untuk mengakhiri. Nah, di sini sudah. Selanjutnya kita klik insert lagi, kita pilih north arrow. Untuk arah mata anginnya bisa bebas ya teman-teman untuk memilihnya. Di sini saya pilih Esri North 8. Kita klik OK. Nah, di sini tinggal kita atur saja ukurannya. Di sini saya atur. Nah, kemudian kita pilih lagi insert. Kita pilih skala teks. Di sini kita pilih absolute skala. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini otomatis skalanya sesuai dengan skala yang telah kita sesuaikan di awal, yang kita pilih di awal. Kemudian tinggal kita atur ukurannya. Kita sesuaikan. Di sini saya pilih jenis hurufnya Times New Roman. Kemudian ukurannya 36. Kita sesuaikan di sini. Pada layout ini teman-teman bebas berkarya membuat seindah mungkin keterangan petanya. Kemudian kita klik lagi insert, kita pilih skala bar, kemudian di sini saya pilih alternating skala bar 1. Kemudian kita klik OK. Kita pindahkan, kita atur ukurannya. Nah, sesudah kita atur ukurannya, kita klik kanan. Kemudian kita pilih properties. Di sini number of divisionnya saya buat 2. Dan untuk number of subdivisionnya juga saya buat 2. Kemudian di sini division unitsnya saya pilih meters. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan berubah dia menjadi meter. Kita atur lagi ukurannya. Nah, kemudian jika telah sesuai, selanjutnya kita pilih tools drawing, lalu kita pilih line kembali, kita buat lagi garis pembatasnya agar terlihat lebih rapi. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat legendanya. Kita klik lagi insert, kemudian kita pilih legend. Nah, di sini saya akan memasukkan nama kecamatan, jalan dan peta administrasi saja. Untuk jaringan sungai tidak usah. Kemudian kita klik next saja. Di sini kita ganti legenda. Kemudian kita pilih fontnya Times New Roman. Kemudian kita pilih ukurannya. Kita coba 18 dulu. Kemudian kita klik next. Finish. Nah, di sini sudah ada legendanya. Untuk menyesuaikan legenda, kita dapat edit di layers. Kita bisa edit di layers. Di sini kita ketik nama kecamatan.
otomatis di legendanya berubah. Nah, di sini juga kita ubah menjadi kecamatan saja. Nah, otomatis di legendanya telah berubah. Di sini akan kita atur di sini akan kita atur, kita ubah ukurannya. Nah, setelah selesai kita membuat keterangan pada peta, selanjutnya kita akan membuat grid pada peta dengan cara yaitu kita klik. Caranya yaitu kita klik kanan pada kolom petanya, kemudian kita pilih properties, kemudian kita pilih grid, new grid. Nah, di sini saya memakai yang kedua, measure grid. Lalu kita tinggal next saja. Finish, apply, oke. Nah, di sini maka akan muncul gridnya. Dapat kita lihat garis lintang dan garis bujurnya juga sudah ada. Kita close. Kita ubah dulu ukuran kecamatannya agar lebih rapi. Nah, seperti ini lebih rapi. Nah, setelah kita buat gridnya dan kita edit sedikit tadi, selanjutnya kita akan buat sumber petanya. Kita klik tools drawing, kemudian kita pilih line. Kemudian kita klik insert text, kita buat sumber peta. Kita sesuaikan. Kita klik OK. Kita atur ukurannya. Di sini saya buat fontnya Times New Roman agar sesuai dengan yang lainnya. Kemudian ukurannya saya buat 20. Di sini saya buat fontnya Times New Roman. Kemudian kita atur Nah, di sini di sumber petanya saya akan memasukkan gambar peta dasar yang saya gunakan.
Kemudian juga saya akan mencantumkan link tempat saya mengambil peta tersebut. Kita akan mencantumkan peta dasarnya. Yang pertama kita klik insert, kemudian kita klik picture. Nah, di sini gambarnya kita masukkan, kita atur ukurannya, kita sesuaikan. Selanjutnya, kita akan memasukkan linknya, kita klik insert, kita klik text. Kemudian di sini saya masukkan teksnya. Di sini linknya terlebih dahulu sudah saya salin, kemudian kita klik OK. Nah, di sini tinggal kita edit, kita sesuaikan. Kita sesuaikan saja. Sini ukurannya kita pilih 18. Sudah pas. Nah, ini dia hasil layout peta kita, bisa dilihat. Selanjutnya kita akan simpan petanya dengan cara kita klik file, kemudian kita pilih export map. Nah, di sini kita pilih tipenya. Di sini saya pilih JPG. Kemudian nama filenya juga kita buat. Kemudian kita pilih lokasi tempat penyimpanannya. Kita klik open. Nah, di sini petanya sudah kita simpan. Dengan demikian berakhirlah pembuatan layout pada peta. Dan inilah tahap akhir pembuatan peta menggunakan ArcGIS. Demikianlah penjelasan dan pembuatan peta menggunakan ArcGIS. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.